Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Roh Kudus dari Roma 8 ayat 1-17. Hari ini kita belajar dan mengenal lebih dekat tentang Roh Kudus. Kita sudah banyak mengenal dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, namun kita jarang mendengar tentang Roh Kudus. Yuk kita belajar lebih jauh tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kita sebagai orang Kristen mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan. Namun, Tuhan menampakkan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus menjaga orang percaya untuk terus bertumbuh dalam iman. Roh Kudus yang membimbing kita sehari-hari. Melalui hati kecil kita, Roh Kudus membantu kita untuk tetap berjalan dalam perintah dan kehendak Tuhan. Roh Allah ada di dalam diri kita, membuat kita hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jika berbuat salah dan kita merasa tidak tenang, itu adalah teguran Roh Kudus. Allah Bapa mempunyai rencana penyelamatan agar kita yang berdosa dapat hidup kembali bersamanya. Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita melakukan apapun yang Bapa ingin kita lakukan dalam rencana itu. Di Perjanjian Lama, Tuhan memimpin bangsa Israel melewati padang gurun dan memberi Musa kekuatan untuk menghadap Firaun. Roh Allah memenuhi para hakim dengan kuasa untuk menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Ketika Saul menjadi raja, Tuhan mengirimkan Roh-Nya untuk membantu Saul mengalahkan orang Filistin. Ketika Saul berulang kali tidak taat, Roh Allah meninggalkannya. Dalam 1 Samuel, Tuhan memenuhi Daud dengan Roh-Nya ketika Samuel mengurapi dia sebagai raja Israel berikutnya. Dengan bantuan Roh Kudus, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat beribadah bersama. Roh Kudus juga mempersatukan kita dalam iman kita kepada Kristus. Roh Kudus juga membisikkan kepada kita kehendak Tuhan dan memberikan misi kepada kita untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang hati kecil kita berbisik dan menguatkan kita untuk melakukan suatu hal yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun kita merasa tidak mampu melakukannya. Itulah peran Roh Kudus membuat kita bisa karena dorongan dari Tuhan. Roh Kudus disebut juga Roh Penolong, Roh Penghibur atau Pembela, dan Roh Kebenaran. Perjanjian Baru juga menyebutnya Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kemuliaan, dan Roh Perjanjian. Dalam Alkitab, Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati pada pembaptisan Yesus dan lidah api pada hari Pentakosta, juga sebagai cahaya. Roh Kudus sangat penting buat kita ya teman-teman. Roh Kudus membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memastikan kita selalu berada di jalan yang benar. Ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk selalu membimbing langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus selalu menolong dan menyertai saya dalam setiap langkah. Sampai jumpa lagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.